Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tahapan penginputan transaksi pada perusahaan Bude Buana melalui aplikasi Miobi Akunting. Saya Putri Wulan Maudina akan memulainya dengan cara mengklik Create, lalu Next, lalu mengisi informasi perusahaan. Lalu di next, selanjutnya mengisi accounting years, lalu di next lagi, selanjutnya pilih yang kedua, next, lalu simpan dulu file yang akan kita buat. Next, lalu pilih command center. Setelah kita melihat tampilan seperti ini, tahapan selanjutnya yaitu membuat akun dengan cara mengklik account list, lalu ubah terlebih dahulu akun yang sejenis. Cekue akun diubah menjadi cash in bank. Klik OK. Lalu undeposit fund diubah menjadi petty cash. Lalu trade debitors diubah menjadi account receivable. Lalu trade creditors diubah menjadi account payable. Setelah mengubah akun-akun yang sejenis, tahapan selanjutnya kita akan menambahkan akun-akun yang baru sesuai dengan kelompok akun. Yang pertama aset, yaitu dengan mengklik new. Setelah kita selesai menambahkan akun di kelompok akun aset, selanjutnya kita tambahkan akun di kelompok akun selanjutnya, yaitu liability. Kita melihat tahapan seperti ini, tahapan selanjutnya yaitu linked account dengan cara mengklik setup, linked account and banking account. Setelah mengisi account and banking di linked account, selanjutnya yaitu mengisi sales account dengan cara setup, linked account, sales account. Jangan lupa diisi terminnya seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya klik OK. Lanjutkan kembali mengisi purchase dengan cara setup, linked account, purchase account.
Jangan lupa mencentang I pay frag on purchase dengan mengisi frag paid. Lalu atur kembali terminnya seperti tampilan berikut ini. Setelah selesai seperti ini, klik OK, lanjutkan kembali dengan mengisi linked account payroll. Pada tampilan payroll ini, akun yang tampil harus sesuai dengan seperti ini. Jika ada yang beda, maka kalian harus menggantinya dengan cash in bank, wages and salaries, dan yang terakhir income tax payable. Lalu klik saja OK. Setelah selesai di linked account, tahapan selanjutnya yaitu tax code dengan cara mengklik list tax code. Setelah test code selesai, kita mulai dengan setup, preference. Kita buka dengan Windows, use easy fill, kita checklist, use expand table, kita checklist, sampai dengan the enter key. Selanjutnya ke report, wise display, kita checklist. Dua-duanya kan sudah ada dua-duanya kita checklist. Langsung ke banking, WARM saja yang kita checklist, WARM for Oke. Langsung ke sales, one if customer kita checklist, WARM for duplicate kita checklist, return original invoice kita checklist, dan terakhir in credit kita checklist. Langsung ke purchase, WARM each supplier kita checklist, WARM for duplicate kita checklist, yang terakhir retain original kita checklist. Security hanya satu, loop periode kita checklist, yang lainnya jangan.
Oke. Setelah itu kita membuat daftar customer and supplier. Oke, klik list, cart, selling details. Tadi udah list cart, langsung klik customer. Karena kita akan membuat yang baru, kita klik new. Tulis nama customer yang tertera di soal. Setelah customer selesai, udah ya, sekarang ke supplier. Klik new. Oke, tulis nama suppliernya. Setelah supplier selesai, sekarang kita ke daftar persediaan. Close dulu, close. Oke, list, langsung list item ke new, item number, dan I buy this item, I sell this item, dan I inventory this itemnya kita checklist semua. Ganti dengan cost of goods sold, dan yang kedua dengan sales, dan yang ketiga dengan merchandise inventory. Oke, setelah kita ketik piutang customer piutang yang kedua, yang satu, sekarang yang kedua. Oke, setelah selesai persediaan, kita input saldo awal. Yang pertama buka setup. Balance, account opening balance. Udah selesai kan? Harus sampai 0 dengan jumlahnya. Dan selanjutnya kita buka setup lagi, balance, customer balance, dan di sini kita akan memasukkan saldo piutang dan utang customer dan supplier. Selanjutnya akan menginput dokumen transaksi. Dokumen transaksi nomor 1 masuk ke dalam zona pengeluaran. Diinput melalui banking, spend money. Ketika sudah tampilan seperti ini, teks inklusifnya di-off-kan. Selanjutnya, dokumen 2 masuk ke dalam voucher kas kecil. Diinput melalui banking, spend money, dokumen transaksi nomor 3 masuk ke dalam bukti penerimaan kas. Diinput melalui sales, receipt payment. Dokumen transaksi nomor 4 masuk ke dalam voucher kas kecil. Diinput melalui banking, spend money, dokumen nomor 5 masuk ke dalam sales zona dengan menginput sales,
enter sales. Input ke purchase, lalu pay bill. Dokumen nomor 6 masuk ke dalam cash payment journal. Dokumen 7 masuk ke dalam nota kredit, diinput melalui sales, enter sales. Bagian ship atau quantity di min. Untuk dokumen selanjutnya kita masuk ke dalam nota debit, klik purchase. Setelah purchase, enter purchase. Isi suppliernya dengan PT Margonda. Setelah itu use supplier. Lalu isi purchase dengan F05. Sesuaiin tanggal dengan yang dokumennya. Setelah sesuai, karena ini nota, jadi di min. Dokumen selanjutnya adalah penjualan tunai. Klik sales, lalu enter sales. Setelah itu, isi customer dengan penjualan tunai. Dokumen 16 masuk ke jurnal penjualan kredit. Pertama masuk sales, lalu enter sales. Dokumen 18 masuk ke penghapusan piutang. Pertama ke banking, lalu receipt payments. Selanjutnya, tahap terakhir yang akan dikerjakan yaitu jurnal penyesuaian diinput melalui account record journal entry.
Setelah jurnal penyesuaian selesai, selanjutnya kita bisa menampilkan laporan keuangan melalui report, kemudian account. Yang pertama, klik General Ledger Detail, kemudian ubahlah tanggal jika belum sesuai. Klik display kembali setelah General Ledger Detail terbuka dan klik send to, kemudian klik PDF. Setelah General Ledger Detail selesai, klik account, report, kemudian buka standar balance sheet, lalu klik display dan ubah kembali tanggalnya kalau belum selesai. Setelah menampilkan balance sheet, kemudian klik send to dan klik PDF. Tahap selanjutnya kita klik profit and loss, accrual, kemudian klik display, tanggal sudah sesuai, kemudian klik display. Setelah tampil seperti ini, kemudian klik send to dan klik PDF, lalu save. Selanjutnya General Journal, kemudian klik display. Setelah tanggalnya sesuai, klik display kembali, lalu klik send to dan klik PDF. Setelah itu lalu di save. Setelah selesai kelompok akun, kita kembali ke report, lalu klik banking. Setelah kelompok akun banking selesai, kemudian klik report kembali. Setelah itu klik sales, lalu klik sales and receipt journal. Sekian tutorial penginputan transaksi ke dalam MyYob yang dilakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.